Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan November pada tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember dan kita mulai merayakan Natal. Saya bersyukur buat perlindungan Tuhan atas hidup kita sepanjang tahun ini. Tuhan sudah memelihara kita. Saya percaya kalau Tuhan bawa kita sampai saat ini, saya percaya tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, tangan Tuhan juga yang akan menuntun kita. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, khususnya sepanjang minggu terakhir. Saya percaya sepanjang minggu terakhir ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Tuhan. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu layaklah kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita, membawa penyembahan kita, kita bawa pengagungan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita arahkan hanya kepada Tuhan, dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita dengan doa, kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup manusia. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami naikkan syukur kepada Tuhan atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menjagai kami. Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Pada hari ini kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Biar Engkau berkenan atas hidup kami. Kami percaya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus kami. Darah Yesus yang sudah menyucikan kami, melayakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bawa korban, pujian, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami. Lawat ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini adalah sebuah perjalanan panjang. Disebut perjalanan panjang karena setiap kita tidak pernah tahu di mana ujungnya. Kita nggak pernah tahu di mana ujung dari kehidupan kita. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Dengan kata lain, hidup ini sebuah perjalanan yang kita tidak memiliki kepastian. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan. Karena kita sedang berjalan di dalam ketidakpastian, maka pengharapan kita itu sangat penting. Kepercayaan kita itu sangat penting. Kita memang nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kita percaya adalah bahwa ada Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Ada Tuhan yang selalu mendidik dan mengarahkan kita, membentuk kita, supaya kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, di tengah-tengah ketidakpastian perjalanan panjang ini, pengharapan dan respon kita di dalam menyikapi segala sesuatu sangatlah penting. Pengharapan dan respon kita sangatlah penting menentukan apakah kita bisa menyelesaikan perjalanan panjang, perjalanan yang tidak pasti ini. Hal inilah yang telah dan akan kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel. Sepanjang bulan November kita mulai belajar bagaimana orang Israel dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Bagaimana orang Israel diajari Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Kita tahu selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Dan mereka diperbudak di Mesir. Mereka nggak tahu bagaimana nasib mereka selama di Mesir. Mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di luar Mesir. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka itu umat pilihan Allah. Karena mereka keturunan dari Abraham. Yang mereka tahu bahwa mereka itu menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Elohim Yahweh. Tapi faktanya mereka diperbudak di Mesir. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, dengan cara yang ajaib Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Firaun. Tentu Tuhan bukan tanpa alasan membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, membebaskan mereka dengan 10 tulah.
Tentu bukan tanpa tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan Firaun. Saya temukan minimal ada 3. Ada 3 tujuan Tuhan atau alasan Tuhan sehingga Tuhan membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Yang pertama adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka menjadi imam dan membawa bangsa-bangsa lain untuk percaya kepada Elohim Yahweh. Supaya mereka beribadah kepadaku, kata Musa kepada Firaun. Saat Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, izinkanlah umatku keluar supaya mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan bebaskan mereka dari Mesir? Alkitab katakan supaya mereka datang kepadaku, kata Tuhan. Artinya apa? Supaya orang Israel bersekutu intim dengan Tuhan. Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan. Israel menjadi anak kesayangannya Tuhan. Dan lewat bangsa Israel, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa lain diberkati. Itulah tujuan Tuhan membebaskan mereka. Yang pertama supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dan mereka menjadi imam, membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Yang kedua, supaya Israel datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan dan menceritakan kebesaran Tuhan, sehingga Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ada 3 ini menjadi alasan atau tujuan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Untuk membawa orang Israel kepada tujuan dan rencana Tuhan ini, maka Tuhan harus mendidik mereka, membentuk orang Israel. Karena memang selama mereka diperbudakan, mental mereka tidak lagi mental kerajaan. Bukan mental anak Allah, mereka punya mental budak. Jadi Tuhan harus mempersiapkan mereka. Tuhan harus membentuk mereka. Tuhan harus mengubah pola pikir mereka. Mengubah karakter mereka. Mengubah cara pandang mereka. Sehingga orang Israel mengenal Tuhan dengan benar, mengerti kehendak Tuhan, dan mereka mengerti tujuan Tuhan membebaskan mereka. Selama 3 minggu kita sudah belajar bagaimana Tuhan mendidik orang Israel. Di minggu pertama kita belajar bagaimana mereka dididik oleh Tuhan untuk memiliki pengharapan di masa kesesakan. Minggu kedua, kita belajar bagaimana orang Israel dididik oleh Tuhan untuk memiliki pengharapan di masa yang mengecewakan. Minggu lalu atau minggu ketiga, kita belajar bagaimana orang Israel dididik untuk memiliki pengharapan di masa pengujian. Memang selama perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan harus mendidik, membentuk, dan memproses mereka. Tuhan mendidik pengenalan mereka akan Tuhan. Tuhan mendidik karakter mereka. Tuhan mendidik tujuan dan panggilan mereka. Dan saat ini, di minggu keempat ini, kita akan belajar bagaimana mereka dididik untuk tetap memiliki pengharapan di masa ketidakpastian.
pengharapan di masa ketidakpastian. Di awal tadi saya katakan bahwa hidup kita ini sebuah perjalanan panjang. Dan kita hidup di dalam ketidakpastian. Karena tidak ada satupun yang tahu dengan pasti apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti bagaimana keadaan kita 5-10 tahun ke depan. Yang kita miliki cuma pengharapan, iman. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Itulah pengharapan kita. Dan itu jugalah yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Bagaimana mereka dididik Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan pada masa ketidakpastian. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainyalah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, satu saat tibalah mereka di Rafidim dan berkemah di sana. Namun ternyata di Rafidim mereka tidak menemukan air. Mereka tidak menemukan air. Kita semua tahu bahwa air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. Apalagi mereka sedang berada di padang gurun. Air itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sebagai manusia, tentu mereka takut bagaimana kelangsungan hidup mereka. Karena tanpa air mereka bisa mati dehidrasi atau kehausan, kekurangan cairan.
Mereka seolah-olah melihat kehidupan ke depan itu gelap. Tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan. Tidak ada kepastian untuk kehidupan mereka. Saudara bisa bayangkan ratusan ribu orang sedang kehausan di tengah padang gurun yang sangat panas, saudara. Sementara perjalanan mereka masih panjang. Bahkan mereka tidak tahu kapan mereka sampai. Mereka nggak tahu. Itulah yang membuat mereka panik, itulah yang membuat mereka stres. Sehingga mereka meresponi keadaan dengan cara yang salah. Bapak Ibu, bagaimana respon bangsa Israel saat mereka menghadapi masa-masa ketidakpastian? Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana sikap mereka? Dari apa yang sudah kita pelajari dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 tadi, saya temukan minimal ada 3 respon mereka yang salah. Ada 3 respon mereka yang salah ketika mereka menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, mereka bertengkar dengan Musa dan menyalahkan Musa dan menuduh Musa akan membunuh mereka dengan kehausan. Seperti yang sudah-sudah, setiap mereka mengalami masa-masa sulit, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyalahkan Musa. Bahkan menuduh Musa akan membunuh mereka di padang gurun. Bapak Ibu, tidak sedikit orang ketika menghadapi masa-masa sulit, ketika menghadapi ketidakpastian, ketika sedang panik, mereka mulai mencari siapa yang layak untuk disalahkan. Mereka mulai menyalahkan orang lain. Adakah di antara kita yang melakukan kesalahan yang sama? Setiap kita mengalami masa-masa sulit, kita berusaha menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Yang kedua yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka mencobai Tuhan. Alkitab katakan mereka mencobai Tuhan. Adakah dari antara kita yang berusaha untuk mencobai Tuhan? Kita menguji Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan kasih setiamu. Itu mencobai Tuhan. Bapak Ibu, ini merupakan kesombongan. Dan Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Yang ketiga yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka tidak percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup mereka dan Tuhan beserta mereka. Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka hidup seolah-olah bahwa Tuhan tidak punya rencana atas hidup mereka. Makanya ketika mereka menghadapi krisis air, yang ada dalam pikiran mereka adalah kematian. Kematian. Mereka mulai putus asa. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan
bersedia dan mau memelihara hidup kita. Bahkan dia sanggup memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka menghadapi ketidakpastian, mereka memberontak. Mereka menyalahkan Musa. Bahkan mereka berpikir jahat tentang Musa. Mereka mencobai Tuhan. Bahkan mereka sudah tidak lagi percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Padahal mereka sudah mengalami bagaimana perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizat bagi mereka. Bagaimana dengan cara yang ajaib Tuhan memelihara mereka. Semuanya itu seolah-olah terlupakan dari mereka. Tidak sedikit orang Kristen sama seperti orang Israel. Ketika mulai menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masa-masa ketidakpastian, mereka sudah tidak sadar lagi bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Mencari jalan sendiri. Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka melupakan pertolongan-pertolongan yang Tuhan pernah nyatakan bagi mereka. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, mungkin saat ini kita sedang panik, kita sedang bingung, kita nggak tahu bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Semua jalan seolah-olah tertutup bagi kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Kita mau belajar bagaimana Musa menghadapi ini. Bagaimana Musa menghadapi kondisi ini. Kalau kita lihat apa reaksi Musa ketika menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 4 dikatakan bahwa Musa berseru kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat kita mengalami ketidakpastian, saat-saat kita mengalami jalan buntu, saat-saat kita mengalami ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan taat untuk melakukannya. Minta petunjuk Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pengalaman kita. Tapi mari berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Musa. Musa pun saat itu mengalami kehausan sebenarnya. Bukan cuma orang Israel, Musa pun. Selain kehausan, dia mendapat tekanan dari orang-orang Israel. Tapi saat itu dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi dia datang kepada Tuhan, berseru dan meminta petunjuk. Minta petunjuk Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana reaksi Musa saat menghadapi masa-masa ketidakpastian itu? Di ayat 5, kalau kita baca, dikatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Yang pertama tadi adalah minta berseru kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman dan tuntunan Tuhan serta taat melakukannya. Taat melakukan perintah Tuhan. Ada banyak orang datang sih sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tapi pertanyaannya mau taat atau tidak? Mau taat atau tidak? Mujizat selalu dimulai dari ketaatan. Mujizat pertolongan Tuhan selalu dimulai dari ketaatan. Suatu saat ada jemaat kita, dia sakit. Dia sakit. Ketika dia sakit, dia tentu datang ke dokter spesialis. Dia konsultasi ke sana. Ketika dia konsultasi ke dokter spesialis, akhirnya dokter spesialis mulai mendiagnosa penyakitnya. Mendiagnosa penyakitnya. Setelah selesai didiagnosa, dokter spesialis memberikan resep obat untuk ditebus oleh jemaat kita ini. 1 minggu setelah jemaat ini datang ke dokter, mereka datang konsultasi ke tempat kami. Karena memang istri saya orang medis juga. Walaupun perawat, tentu sedikit banyak tahu tentang penyakit. Jemaat ini mulai cerita, kenapa dia nggak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah ke dokter katanya. Saat itu istri saya bertanya kepada dia, kapan kamu ke dokter? Minggu lalu. Dokter bilang apa? Dokter bilang sakitnya ini. Terus dokter kasih apa? Dokter kasih resep, suruh menebus obat. Saat itu istri saya tanya, obatnya sudah ditebus? Sudah diminum? Jemaat saya senyum-senyum, dia bilang, belum. Kenapa? Kenapa belum diminum? Dia hanya senyum-senyum dan dia bilang, kok saya nggak yakin dengan apa yang dokter katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali seperti itu? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketidakpastian, kita datang sama Tuhan minta petunjuk Tuhan. Ketika kita datang minta petunjuk Tuhan, tentu Tuhan kasih rema atau firman atau petunjuk lewat hamba Tuhan, lewat orang lain, lewat istri kita atau lewat siapa. Dan kita tahu, itu petunjuk Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita taat melakukan apa yang Tuhan sampaikan? Disinilah yang jadi sering permasalahan yang kita hadapi. Kita ingin mengalami pertolongan Tuhan tanpa ketaatan. Kita ingin mengalami mujizat Tuhan tanpa ketaatan. Kalau saudara ingin melihat mujizat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian ini, yang pertama tadi berserulah kepada Tuhan. Berseru, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, dengarkan petunjuk Tuhan lewat firman Tuhan dan taat melakukannya. Taat melakukannya. Yang terakhir, yang ketiga, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia.
Kalau kita berharap kepada manusia, cepat atau lambat kita akan kecewa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita saat kita mengalami ketidakpastian? Apakah kita merespon seperti orang Israel yang memberontak, menyalahkan orang lain, melupakan perbuatan baik Tuhan? Atau kita merespon seperti Musa, berseru kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, taat kepada petunjuk Tuhan, dan kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau respon kita benar, maka kita akan melihat perjalanan hidup kita ini akan dituntun Tuhan sampai kepada rencananya. Dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami tahu bahwa perjalanan hidup ini perjalanan yang panjang. Kami tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang punya rencana dalam hidup kami. Ada Tuhan yang menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Bawa hati kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Apapun keberadaan anak-anak-Mu hari-hari ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini, Engkau tahu keberadaan mereka. Bawa mereka untuk melihat tuntunan Tuhan, kasih setia Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang mereka hadapi. Berikan hati yang taat dan berharap hanya kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk meresponi semua peristiwa dengan cara yang benar. Dan genapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, Hamba-Mu serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Biar Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada setiap umat-Mu. Biar Engkau yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh hamba-Mu serahkan setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ibadah online kita selesai. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, saudara bisa mengikuti ibadah onsite yang kita lakukan jam 10 pagi di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung. Kita sediakan juga untuk ibadah sekolah minggu. Mari hadiri jam 10 pagi di Barata Entertainment, Ruang Arjuna. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.